Kucing Pelangi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Kucing Pelangi. Nah, beberapa waktu lalu itu ada yang sempat request untuk membahas tentang pasir gumpal dan wood pellet ya teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang cat litter ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada pasir gumpal, tofu, dan juga wood pellet ya teman-teman. Ini bukan mereview, tapi ini sekedar berbagi pengalaman selama saya pakai cat litter ini ya teman-teman. Jadi kalau misal ada perbedaan atau apa namanya, mungkin yang tidak sesuai bagi teman-teman yang sudah pernah pakai, ya harap dimaklumi karena ini hanya berdasarkan pengalaman yang udah pernah saya lalui ya teman-teman dalam memakai 3 cat litter ini. Nah, pertama saya bahas pasir gumpal ya teman-teman. Nah, untuk pasir gumpal ini teksturnya ya seperti pada umumnya pasir ya teman-teman. Ini kayak gini ya teman-teman, kayak pasir gitu. Nah, untuk teman-teman cat lover pasti kebanyakan itu pakainya pasir gumpal ya teman-teman, karena ini memang paling mudah penggunaannya ya. Nah, karena kalau untuk pasir gumpal itu cara pakainya kan mudah, tinggal kayak gini. Terus untuk pupnya dan pipisnya itu pasti menggumpal dengan pasir, dan cara pengambilannya itu mudah, tinggal diserok langsung keambil semua gitu ya teman-teman. Nah, selain itu untuk pasir gumpal ini sangat mudah kita cari ya teman-teman, atau sangat mudah kita temukan ya teman-teman. Di pet shop itu pasti ada berbagai macam jenis pasir gumpal, dari yang murah sampai yang mahal ya teman-teman. Untuk kualitas memang ya tergantung harga juga, harga ada kualitas gitu ya teman-teman. Nah, untuk keuntungan pasir gumpal ini memang mudah kita membersihkan, tapi kekurangan dari pasir gumpal ini apa namanya, dia tuh banyak mengandung debu ya teman-teman. Jadi ini sangat berbahaya apabila ya bukan sangat berbahaya sih, tapi kurang baik gitu ya teman-teman, apabila kita punya kitten ya teman-teman. Karena kan dari pasir gumpal ini banyak debu, itu bisa mengakibatkan iritasi mata pada kitten juga ya teman-teman. Apalagi kalau kitten suka makan pasir gitu, itu sangat berbahaya apabila pasir gumpal ini tertelan sama kitten ya teman-teman. Karena bahan pasir ini kan kalau dia larut itu kan kayak semen gitu ya teman-teman, jadi sangat berbahaya. Nah, selain itu pasir gumpal ini itu kalau dipakai itu biasanya di sekitaran litter box ini biasanya relatif lebih kotor tempatnya ya teman-teman. Karena untuk pasir gumpal ini itu mudah terbawa paunya kucing itu ya teman-teman. Ketika paunya keluar dari litter box itu kan kadang pasir gumpal ini terbawa keluar. Jadi untuk sekitaran litter box ini relatif lebih kotor daripada yang lain ya teman-teman. Nah, selain itu pasir gumpal ini sangat tidak ramah lingkungan ya teman-teman, karena pasir gumpal ini tuh kalau dibuang itu bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Karena pasir gumpal ini sendiri itu tidak dapat terurai ya teman-teman. Jadi dia kalau dibuang gitu itu kan malah cuma jadi numpuk kayak semen ketumpuk gitu ya teman-teman, gumpal-gumpal gitu juga. Jadi sangat tidak ramah lingkungan. Nah, sekarang kita lanjut ke tofu ya teman-teman. Nah, kalau tofu ini teksturnya itu mirip meses ya teman-teman. Jadi kayak meses tapi buat cat litter gitu ya teman-teman. Nah, untuk tofu ini terbuatnya itu dari bahan yang alami. Jadi apabila tofu ini termakan oleh kitten itu aman ya teman-teman. Jadi bukan aman sih, jadi relatif lebih aman gitu maksudnya ya teman-teman. Karena kan terbuat dari bahan alami dan dia bisa terurai juga ya teman-teman. Nah, untuk pemakaiannya ini mirip sama pasir gumpal. Cuman kadang kalau misalnya pupnya itu tidak lembek gitu, dia pupnya nggak begitu tofunya tuh nggak gumpal di pupnya ya teman-teman. Jadi terpisah gitu. Tapi untuk penyerapan baunya itu sangat bagus ya teman-teman untuk tofu ini. Ketika dia ketutup tofu ini, pupnya itu sudah langsung tidak bau ya teman-teman. Untuk pipisnya itu gumpal seperti pakai pasir gumpal gitu ya teman-teman. Nah, untuk kebersihannya pakai tofu ini hampir mirip sama pasir gumpal, cuman masih lebih bersih kalau pakai tofu ya teman-teman. Karena dengan tekstur yang mirip meses kayak gini itu lebih susah nempel di pau dan ke bawah keluar dari litter box-nya ya teman-teman. Nah, maka dari itu untuk sekitaran litter box itu jadi relatif lebih bersih ya teman-teman. Apalagi untuk debunya itu sangat minim sekali, sangat recommended apabila
kalian punya, ini sangat recommended sekali apabila teman-teman mempunyai kitten ya teman-teman, bisa pakai tofu ini ya. Nah untuk penanganan limbah tofu ini sangat mudah ya teman-teman, karena kita bisa membuang tofu ini di kloset ya teman-teman, dia akan terurai gitu ya teman-teman. Ya ketika kena air gitu, si tofu ini akan hancur gitu ya teman-teman. Apalagi kalau kita buang di tempat sampah, maksudnya di kebun gitu misalnya, nah dia akan terurai juga ya teman-teman. Jadi tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang berlebihan juga ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke wood pellet ya teman-teman. Ini wood pellet ini terbuat dari serbuk kayu yang dipadatkan ya teman-teman. Jadi dipadatkan terus di planet gitu, jadi keluarnya kayak gini ya teman, kayak pellet gini. Nah ini teksturnya sangat gede-gede sekali ya, karena kan dia dari serbuk kayu yang dipadatkan. Nah untuk penggunaannya ini memang sedikit ribet kalau wood pellet ya teman-teman, karena ada cara khusus dalam memakai wood pellet ini. Karena apa? Wood pellet ini kan terbuat dari serbuk kayu yang dipadatkan. Nah nantinya serbuk kayu ini kalau kena pipis itu kan dia menyerap pipis itu sendiri, dan kalau sudah banyak yang terserap dia akan hancur jadi serbuk kayu lagi ya teman-teman. Sedangkan untuk pupnya itu tidak gumpal ya teman-teman, jadi pupnya itu cuma ya nempel gitu aja di sini, maksudnya bukan nempel, kayak ya ada aja di sini gitu. Tapi dan itu pun nggak semua kucing itu mau nutup pupnya apabila kita pakai wood pellet ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau pupnya sudah kering baru kita bisa mengambil pupnya ya teman-teman. Nah untuk dari segi kebersihan lingkungan, maksudnya kebersihan tempat itu, dari 3 liter ini paling bersih bisa dibilang wood pellet ini ya teman-teman, karena dari teksturnya yang besar itu dia nggak akan nempel di paut kucing dan terangkat keluar ke sekitaran litter box itu ya teman-teman. Jadi lingkungan sekitar litter box itu paling bersih masih tetap pakai wood pellet ini ya teman-teman. Cuman cara pakainya memang sedikit ribet, nanti saya jelaskan bagaimana cara pakai wood pellet ini ya teman-teman. Nah untuk penanganan limbahnya wood pellet ini ya teman-teman, karena ini bentuknya gede-gede kayak gini dan pupnya itu tidak gumpal, jadi kita harus ngambilin pupnya satu-satu ya teman-teman. Itu memang agak ribet, tapi ya itu nanti ada keunggulan sendiri lah dari wood pellet ini. Nah selain itu, karena limbahnya ini terbuat dari kayu, jadi ini bisa dibuang di tempat sampah, itu juga nanti juga terurai dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan ya teman-teman. Nah selain itu, untuk dari serbuk wood pelletnya itu juga bisa digunakan sebagai pupuk tanaman ya teman-teman. Jadi serbaguna gitu wood pellet ini ya teman-teman. Nah untuk bagaimana cara menggunakan wood pellet ini agar irit dan tidak bau, yuk saya kasih tipsnya. Nah untuk menggunakan wood pellet agar irit dan tidak bau ini perlu kita siapkan litter box dan juga saringan ya teman-teman. Ini saringan ini sangat penting karena ini sangat memudahkan kita dalam menangani limbah-limbah wood pellet itu sendiri ya teman-teman. Yang pertama kita pakai litter box-nya dulu ya teman-teman. Nah pertama di bagian litter box ini harus kita kasih wood pelletnya teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Nah mungkin sekitar segini cukup ya teman-teman. Yang penting di bagian litter box ini harus dipastikan ada wood pelletnya ya teman-teman. Ini wajib, karena apa? Di wood pellet yang di litter box ini, yang di bawah saringan itu untuk menyerap pipis yang nanti jatuh dari saringan ini ke bagian bawah, agar si pipis itu kalau ada yang menyerap itu jadi pipisnya itu tidak bau ya teman-teman. Kalau tidak pakai wood pellet di bagian bawah itu pupnya maksudnya bukan pupnya, pipisnya itu akan bau ya teman-teman, karena tidak ada yang menyerap. Nah selanjutnya kalau udah kayak gini baru saringannya ini ditaruh di atasnya. Nah selanjutnya kalau bagian bawahnya sudah diisi dengan wood pellet, kita tuangkan wood pellet ini ke atas saringannya ya teman-teman. Nah kayak gini ya teman-teman. Jadi wood pellet lainnya itu ada di atas gini. Nah ini gunanya untuk sebagai pasirnya ya teman-teman. Nah nanti si kucing itu akan pup di sini teman-teman. Nah kalau pupnya sudah kering itu
kita bisa ambil pupnya ya teman-teman, tapi ambil pupnya aja. Nah untuk pipisnya ini dia akan terserap di bagian wood pelletnya ini teman-teman. Nah kan kadang nggak semuanya terserap di sini ya teman-teman, ada yang jatuh. Nah untuk yang jatuh ke bawah itu, kalau kita sudah isi dengan wood pellet juga, itu akan terserap oleh wood pellet yang ada di bagian bawah. Kalau tidak ada wood pellet di bagian bawah, itu yang di bagian bawah itu akan bau ya teman-teman. Pemakaian wood pellet ini nanti kalau dia sudah menyerap banyak pup, dia akan hancur dan serbuk kayunya jadi serbuk kayu. Nah serbuk kayunya itu turun ke bawah saringan ini ya teman-teman, jadi turun ke bawah gini untuk serbuknya. Nah yang dibersihkan itu yang mana? Nah kalau pupnya kan kita ambil pupnya aja, pupnya kita ambil, kita serok gitu, kita ambil pupnya aja. Nah untuk wood pellet yang dibersihkan itu yang bagian bawah yang udah hancur, itu pun yang basah aja ya teman-teman, agar lebih hemat ya teman-teman. Kenapa yang diambil itu cuma yang basah aja? Karena yang tidak basah itu dibiarkan aja agar dia bisa menyerap pipis lagi yang turun ke bawah teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngisi lagi dengan wood pellet yang masih baru. Jadi yang kering turun ke bawah itu biar dia yang menyerap. Tapi kalau untuk awalan itu kita memang harus mengisi di bagian bawah sini ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu cara menggunakan wood pellet agar terhindar dari bau dan bisa menghemat wood pellet itu sendiri ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita tidak pakai saringan kayak gini, lebih sulit dalam membersihkan wood pelletnya. Mungkin teman-teman bertanya, kalau suruh milih itu sebaiknya pakai yang mana ya? Nah kalau saya itu tetap pakai semuanya ya teman-teman. Saya wood pellet pakai, tofu pakai, pasir gumpal juga pakai ya teman-teman. Tapi untuk pemakaian ketiganya ini kalau saya berbeda-beda ya teman-teman. Untuk kebanyakan sih saya pakainya tetap wood pellet, karena wood pellet ini sangat hemat dan terjangkau harganya ya. Nah lalu kapan saya pakai pasir gumpal, kapan saya pakai tofu, kapan saya pakai wood pellet? Nah mungkin pertanyaan gitu ya teman-teman. Untuk kucing yang sehat dan pupnya bagus, ini semuanya saya pakai wood pellet ya, karena kan sangat hemat dan tempatnya juga bersih. Nah untuk tofu ini saya gunakan untuk kucing hamil dan bayi kucing yang di bawah 2 bulan ya, karena kan biar dia itu minim debu dan tidak bahaya untuk bayi-bayi kucing itu sendiri ya teman-teman. Nah untuk pasir gumpal itu sendiri ini saya gunakan apabila ada kucing yang sedang diare ataupun pupnya agak lembek gitu ya teman-teman, dan kucing yang nggak mau pakai wood pellet. Bukan nggak mau sih, lebih tepatnya kayak kalau dikasih pakai wood pellet itu malah wood pelletnya buat mainan, jadi digigit-gigit, kadang buat mainan, diacak-acak gitu. Nah itu saya pakainya pasir, karena kalau pasir biasanya dia tidak diacak-acak. Nah untuk yang kucing diare kenapa tidak pakai wood pellet? Karena kan kalau sedang diare pupnya lembek gitu, dia nempel ke wood pelletnya, jadi kita malah lebih boros kalau pakai wood pelletnya ya teman-teman. Jadi lebih hemat kalau pakai pasir apabila si kucing itu sedang diare. Nah ini yang saya ceritakan ini dari pengalaman saya yang apabila kucingnya banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman kucingnya cuma satu dan sayang banget sama kucingnya, mungkin lebih baik pakai tofu ya teman-teman, karena kan tofu ini sangat alami dan cara pembuangannya juga mudah, cukup dibuang di toilet pun nggak apa-apa ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman itu tinggal di pemukiman yang padat penduduk ataupun di apartemen, ini tofu ini sangat recommended. Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya, yang ini pasti jadi pertimbangan teman-teman, ini kalau dari segi harga gimana sih? Nah ini pertanyaannya, dari segi harga ini yang paling penting ya teman-teman. Nah kalau di segi harga ini memang paling hemat, paling murah itu bisa dibilang wood pellet, karena wood pellet ini kalau saya beli itu 20 kilo wood pellet cuma satu karung itu cuma Rp65.000 ya teman-teman. Nah
dalam satu karung wood pellet itu seharga 65.000, ini saya pakai ke 6 liter box, itu bisa sampai 6 bulan, sampai 3 bulanan ya teman-teman, baru habis. Jadi satu karung wood pellet 20 kilo yang digunakan di 6 liter box itu bisa sampai 3 bulan baru habis. Nah, sedangkan kalau untuk pasir gumpal itu sendiri, ini kalau saya pakai yang top itu 25 liter itu harganya 130 ribuan ya teman-teman. Nah, untuk kegunaannya ini juga lumayan boros kalau pasir ya, karena kan pasir itu selalu gumpal di pup dan pipis, dan ketika di serok itu banyak yang gumpal dan kebuang ya teman-teman. Nah, selanjutnya ke tofu ya teman-teman. Untuk tofu ini dari ketiga ini memang paling mahal ya, karena 7 liter tofu ini kalau saya beli itu di Pet sini itu sekitar 68.000 ya teman-teman. Kalau misal kita pakai kucing banyak itu ya agak ngos-ngosan ya teman-teman, kalau misalnya pakai tofu semua. Cuman ya memang bagus sih tofu ini kualitasnya, karena kan tempatnya juga bersih, minim debu, dan juga dari bahan yang alami ya teman. Nah, mungkin itu yang dapat saya share tentang pengalaman saya menggunakan 3 jenis cat litter ini ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun punya pengalaman yang berbeda, bisa di-share di kolom komentar ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu dari kami. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.